Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzia Bahtiar, peserta PKDP 2025 Angkatan 1 UIN Alauddin Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang bersemangat. Oke, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena adik-adik sangat bersemangat pada hari ini, saya harap adik-adik bisa ya mengikuti materi kita pada hari ini dengan semangat. Terkhususnya adalah materi distribusi frekuensi. Tetapi sebelum kita masuk pada materi ini, kita harus melakukan absensi terlebih dahulu. Sekarang saya memberikan waktu sekitar 10 menit ya untuk membuka lenteranya. Bersama-sama berdoa mulai. Oke, selesai. Terkait dengan materi kita pada hari ini distribusi frekuensi ya. Subjek PMK yang akan kita capai yaitu menjelaskan konsep dan teori dalam menyajikan data statistik. Jadi dalam statistik itu penyajian data khususnya adalah data kuantitatif ya, bisa terbagi atas dua, yaitu bisa dalam bentuk data tunggal dan data kelompok ya. Jadi masih berkaitan dalam penyajian data di sini untuk mengubah data tunggal ke data kelompok, adik-adik bisa menggunakan atau membuat tabel distribusi frekuensi. Ya, jadi diharapkan setelah pembelajaran selesai, adik-adik sudah bisa paham dan mampu membuat tabel distribusi frekuensi atau mengubah data tunggal menjadi data kelompok ya. Kita pada hari ini yaitu berkaitan dengan distribusi frekuensi. Ini adik-adik ingat bahwa dalam statistik ternyata data terbagi atas dua. Kira-kira ada yang masih ingat bentuk data tersebut? Sedangkan untuk data kelompok adik-adik bisa lihat, oh ternyata dia sudah memakai nilai interval dari 1 sampai 10, 11 sampai 20, 21 sampai 30, 31 sampai 40 ya. Kelompok ini dibuat melalui tabel distribusi frekuensi ya. Cara-cara atau langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam pembuatan tabel distribusi frekuensi yaitu ada 6 tahap, di mana pertama yaitu menentukan nilai data tertinggi dan data terendahnya. Terus setelah itu kita lanjutkan untuk mencari rentangan, di mana tinggi dikurangi dengan data terendah. Tahap ketiga itu yaitu mencari jumlah kelasnya dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali dengan log N. Sedangkan tahap selanjutnya yaitu perhitungan panjang kelas ya. Jadi adik-adik bisa lihat di sini perhitungan panjang kelasnya diperoleh dari rumus P sama dengan rentangan dibagi dengan jumlah kelas ya.
Oke, selanjutnya adik-adik bisa fokus pada contoh soal di atas. Ya, data ini adalah data pergerakan harga saham selama 70 hari khususnya pada Bank BNI Syariah ya. Di sini adik-adik bisa lihat, oh ternyata selama 70 hari tersebut perusahaan harga sahamnya mengalami fluktuasi ya, dibuktikan dengan adanya peningkatan dan penurunan data setiap harinya ya. Jadi adik-adik bisa lihat ternyata BNI Syariah di sini adalah perusahaan yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah, yaitu larangan riba ya. Kalau konvensional itu berbasis pada sistem bunga atau riba dan bertujuan untuk memaksimumkan keuntungan. Jadi adik-adik bisa lihat apa perbedaan dari bank syariah dengan bank konvensional. Berapa? 7. Oke, selanjutnya? 2. Oke. Terus setelah itu adik-adik jumlahkan frekuensinya, maka akan menghasilkan 7. Nah, ternyata dari data Bank BNI Syariah ini dalam bentuk data tunggal bisa diubah menjadi bentuk data kelompok yang terdiri dari 7 kelas. Jadi adik-adik, sampai sini ada mau ditanyakan? Ya, Bu. Oke, silahkan. Jadi pertanyaan saya itu bagaimana jika data maksimal tidak masuk pada rentang nilai interval yang telah ditentukan? Oke, yang tersebut adik-adik bisa lihat jika ada data ya, data maksimal khususnya tidak masuk dalam rentangan nilai yang ini ya, adik-adik bisa lihat khusus untuk panjang kelasnya adik-adik bisa tambahkan 1 karena di sini ada persyaratan jika kelas dikali dengan panjang kelas harus lebih besar atau sama dengan rentangan ditambah 1. Oke, untuk latihan soalnya kita ambil data dari salah satu jurnal ya, jurnal penelitian yang saya buat sendiri, di mana ini berjudul efek dividen sebagai variabel moderasi terhadap nilai perusahaan perbankan syariah di Bursa Efek Indonesia. Ada 6 perusahaan dengan 10 tahun ya. Jadi datanya ini sebanyak 60 data tunggal. 60 data tunggal ini adik-adik harus mengubahnya menjadi data kelompok dengan membuatkan tabel distribusi frekuensi. Waktu telah habis, maka saya membutuhkan 1 orang untuk mengerjakan ya, khususnya data yang menjadi latihan soal yang ini. Oke, silahkan naik. Dari materi kali ini, ada yang mau ditanyakan? Oh, berarti saya anggap adik-adik sudah mengerti untuk penjelasan atau materi kita pada hari ini. Selanjutnya kita masuk pada penugasan, di mana penugasan ini masih tetap kita menggunakan data dari penelitian ya. Adik-adik bisa lanjut pada nilai perusahaannya. Jadi adik-adik bisa foto kembali untuk data yang ini dan tugasnya akan dikumpulkan di Lentera. Jadi silahkan foto.
Oke. Selanjutnya, untuk tugas, ada yang mau ditanyakan? Ya, Bu, untuk batasan waktunya sampai jam berapa, Bu? Oke, untuk batasan waktu, mengingat materi ini termasuk mudah, jadi adik-adik akan kumpul jam 12 malam hari ini ya. Jadi saya harap adik-adik akan mengumpulkan lenteranya sebelum waktu yang telah ditentukan. Oke, karena kita telah mempelajari ya tabel distribusi frekuensi ini, selanjutnya untuk materi minggu depan kita sudah masuk pengukuran gejala pusat ya. Jadi adik-adik bisa mencari buku-buku yang berkaitan dengan materi yang akan kita bahas minggu depan. Oke, masih ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau begitu langsung saja kita tutup pertemuan kita ya pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.